Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Muhammad Ardi Bimantoro, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sebelum saya membahas mengenai pelestarian fungsi lingkungan hidup, izinkan saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak dosen Dr. Helmi SHMH dan Ibu dosen Fitria SHMH selaku pemberi tugas video untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah hukum lingkungan. Baiklah, selanjutnya sebelum kita memasuki pembahasan kita mengenai pelestarian lingkungan hidup, ada baiknya kita memahami apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dalam satuan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dari kesimpulan di atas, dapat kita lihat bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah ruang kesatuan yang terdalamnya terdapat makhluk hidup yang bisa mempengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan bagi generasi yang sekarang maupun yang akan datang. Baiklah, selanjutnya menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengenai pengertian pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam hal ini, upaya pelestarian dijalankan agar sumber daya lingkungan hidup dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk kedepannya dalam jangka waktu yang panjang, agar generasi sekarang dan generasi yang akan datang bisa memperoleh kehidupan kesejahteraan yang layak. Selanjutnya, berikut ini merupakan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, upaya pelestarian hutan. Upaya ini dilaksanakan melalui pengendalian tata guna lahan, sistem tebang pilih, reboisasi, dan sistem tampung sari. Yang kedua, ada keanekaragaman hayati. Upaya ini dilakukan untuk menyelamatkan flora dan fauna yang terancam punah seperti badak Jawa, komodo, dan harimau Sumatera, yang mana harus dilakukan konversi atau dikembangbiakkan keberadaannya tersebut. Yang ketiga, ada upaya pelestarian terhadap sumber daya laut. Upaya ini dapat kita lakukan dengan jangan membuang sampah sembarangan, tidak melakukan perusakan terhadap terumbu karang, tidak menggunakan bom penangkapan ikan, serta tidak melakukan illegal fishing. Yang keempat, ada upaya mencegah pencemaran udara. Upaya ini dapat kita lakukan dengan pengawasan terhadap pabrik-pabrik dan pengawasan terhadap kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Yang kelima, ada upaya pencegahan pencemaran air. Melindungi air dengan cara rehabilitas hutan lindung, melakukan pencegahan terhadap penebangan hutan secara liar, melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap erosi pada dataran yang sering dilanda oleh hujan, serta melakukan pengawetan terhadap tanah. Baiklah, dari 5 upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut merupakan rangkaian untuk memelihara kelangsungan, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup, baik kehidupan di masa kini maupun masa yang akan datang. Setelah saya membacakan upaya pelestarian lingkungan hidup, sekarang saya ingin membacakan tujuan upaya pelestarian lingkungan hidup. Tujuan upaya pelestarian lingkungan hidup agar membentuk manusia seutuhnya dan juga mengatasi serta menjaga agar sumber daya alam dan lingkungan tetap lestari baik di kehidupan sekarang maupun yang akan datang untuk kesejahteraan makhluk hidup. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan fungsi pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan pengertian pelestarian lingkungan hidup dalam Undang-Undang
nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di video saya kali ini saya mendapatkan kesimpulan tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang mana pelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut dapat dilakukan dengan upaya-upaya pencegahan, pengelolaan, dan perlindungan serta pengawasan tingkat tinggi guna terciptanya kehidupan dan keberlangsungan hidup yang lama untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari video saya kali ini. Saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang baik. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen dan teman-teman saya yang telah menonton video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.